Shalom keluarga besar Happy Sword Family, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di renungan pagi hari ini bersama saya. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat hari baru yang selalu Engkau beri ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini kami mau mendengar sebagian firman-Mu, kiranya hikmat yang daripadamu boleh selalu meliputi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh selalu hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, renungan pagi hari ini saya beri judul Waspadai Jerat Iblis. Renungan pagi hari ini saya mengawali dengan kesaksian saya. Diawali dengan kegiatan saya setiap hari untuk pergi ke pasar. Kali ini di tempat biasa saya ke pasar, di parkiran, ada sesuatu yang gak biasa terjadi. Keadaan pasar itu ramai sekali. Saya namanya manusia, pasti semua ingin tahu. Saya tanya tukang parkir, Pak, itu ada apa? Tukang parkir bilang itu ada pengobatan. Pengobatan apa? Saya bilang, ya pengobatan segala macam penyakit. Ternyata itu yang lagi viral ya. Ibu-ibu apa itu namanya yang bisa menyembuhkan gitu. Udah, terus saya hanya bilang gitu, saya pergi belanja. Dan di atas saya dengar ada ibu-ibu juga bilang tuh ada pengobatan di bawah yang lagi viral katanya. Saya dengar lagi tuh, saya mau minta teleponnya, kata ibu itu. Nah, terus dia mungkin turun ke bawah. Udah gitu dia naik lagi ke atas, saya ketemu lagi sama ibu itu. Bu, udah minta teleponnya. Dan saya pun tergoda gitu, pengen minta nomor teleponnya. Karena saya pikir bagus juga nih kalau pengobatan ini bisa menyembuhkan sakitnya suami saya gitu ya kan. Katanya dia bilang yang tangannya bengkok apa bisa sembuh. Terus saya pikir lagi pakai logika, tangan yang bengkok bisa langsung sembuh? Mustahil kan ya? Kok bisa gitu? Akhirnya karena ketertarikan saya mengikuti tuh sampai dia selesai. Dan saya tanya, ibu ini prakteknya di mana aja? Bisa kok dipanggil ke rumah, kata gitu. Boleh minta nomor teleponnya? Saya bilang gitu. Tapi dia bilang nomor teleponnya sama bapak, katanya gitu. Di tengah jalan gitu akhirnya lewatlah dia. Terus saya pulang. Saya nggak jadi tuh minta nomor telepon sama bapaknya itu. Ternyata Roh Kudus itu sangat luar biasa. Roh Kudus itu mengingatkan saya untuk tidak minta-minta kepada hal-hal yang jauh daripada di luar firman Tuhan. Karena pakai logika aja ya, itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Kalau nggak ada pakai apa-apanya gitu ya kan, tiba-tiba kita seperti kasat mata kita gitu, tiba-tiba bisa tangan yang lurus yang bengkok bisa sembuh. Akhirnya saya itu terlepas dari ingin ketahuan saya, pengen minta nomor teleponnya karena ingin kesembuhan gitu ya kan. Lalu saya berpikir ya di dalam hati gitu, kenapa ya saya udah ngikut Kristus itu udah lama, udah lahir baru, tetapi kenapa masih bisa tertarik dengan hal-hal yang di luar Tuhan? Inilah iblis itu dengan tipuannya memasuki melalui mata kita melihat, lalu kepikiran kita. Nah, terus mulailah kita masuk mengikuti. Kalau kita terjebak, kita mengikuti cara-caranya iblis. Banyak macam ya hal-hal yang membuat kita bisa terjerat dengan tipuan-tipuan iblis ini. Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu mempunyai peranan yang sangat penting dan berarti sekali di dalam menuntun manusia di dalam tiap langkah hidupnya. Jika kita hidup dekat sama Tuhan, kita pasti diingatkan oleh Roh Kudus. Asalkan kita peka dengan suaranya. Pekerjaan iblis, roh jahat adalah yang pertama, menghina Allah dengan cara dia memberontak. Kedua,
membinasakan manusia dengan cara-caranya yang licik. Hati-hati, kita jangan sampai terjebak ya. Banyak macam cara iblis itu untuk menjatuhkan kita, dengan hal kenyamanan, dengan uang, dengan rayuan-rayuan yang membuat kita senang sampai kita melupakan hari-hari yang telah ditentukan Tuhan untuk beribadah dan lainnya, mencari uang yang mati-matian gitu ya, sampai melupakan ibadah dan lain-lainnya, banyak. Yang ketiga adalah rencana jahat terhadap kedamaian dan kebahagiaan manusia. Iblis itu selalu melontarkan hal-hal yang membuat manusia itu takut, membuat manusia itu hatinya tidak damai. Selalu ada hal-hal yang sedikit maunya ribut, maunya dipermasalahkan. Yang keempat, membangkitkan ketakutan. Mendengar suara hal-hal apa, takut. Mendengar orang berkata apa, takut. Nah, inilah yang dilemparkan iblis ya. Tapi sama Tuhan tuh gak takut. Justru harusnya kita tuh lebih takut sama Tuhan ya, daripada sama setan. Yang kelima adalah mementingkan diri sendiri. Nah, hati-hati nih. Tuhan udah mau datang, banyak hal-hal yang dikerjakan iblis. Kasih itu semakin dingin, jadinya masing-masing orang hanya mementingkan diri sendiri ya. Yang keenam adalah penyebab kerugian, kesialan, dan penderitaan. Iblis gak mau jika seseorang itu, apalagi baru kenal Tuhan ya, baru menerima Tuhan Yesus, nah masuklah di dalam pencobaan. Dia nggak akan senang kalau kita itu mengenal Tuhan. Kalau kita itu menjadi anak-anak Tuhan, pasti banyak hal-hal yang dia kerjakan ya untuk menjatuhkan manusia itu. Makanya kita suka dengar ya, manusia suka jatuh di lubang yang sama. Nah itu, ketika kita udah mulai mau berbalik, pasti dia nggak senang. Pasti dia akan rayu lagi dan dia akan bujuk lagi untuk manusia itu jatuh ke dalam dosa. 7. Mengendalikan pikiran manusia agar beralih dari Allah dengan kekhawatiran. Banyak kita yang khawatir masa depan gini yang belum terjadi. Padahal itu tidak usah dipikirkan, kata Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus tetap sadar dan tetap berjaga-jaga dengan cara rajin membaca firman Tuhan, rajin bersekutu dengannya. Kita dekat mengalami hubungan dengan Tuhan. Pasti semua itu, segala jerat-jerat iblis pasti kita dapat lawan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah mendengar firman-Mu bahwa kami harus tetap waspada ya Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup ini agar kami tidak masuk ke dalam perangkap dan jerat iblis. Biarlah kami selalu tetap menyadari dan tetap peka akan suara Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom.